Selamat pagi, mohon izin Bu, nama di atas nama Yunus Hans Christian Sihombing ingin mempresentasikan hasil kerjaan saya yang berjudul catatan kaki dan daftar pustaka. Adapun subbab yang akan saya bahas itu yang pertama, definisi catatan kaki, fungsi catatan kaki, aturan penulisan catatan kaki, definisi daftar pustaka, tujuan daftar pustaka, cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu definisi catatan kaki. Menurut Kraft tahun 1901 adalah mendefinisikan berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di bawah. Dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab. Dalam menulis buku, adanya catatan kaki bukanlah semata-mata dimaksud untuk menunjukkan sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan, tetapi bisa digunakan untuk memberi keterangan-keterangan lain terhadap teks. Bungut catatan kaki dengan teks dijelaskan dengan nomor-nomor menunjukkan yang sama baik terdapat pada teks maupun yang terdapat pada catatan kaki itu sendiri. Yang B yaitu fungsi catatan kaki. Yang pertama itu untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua yaitu untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Yang keempat yaitu untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. Yang kelima yaitu untuk menunjukkan adanya peminjaman ataupun pengembalian dari bahan yang digunakan atau untuk fakta-fakta yang bersifat umum dan tidak perlu diberi footnote. Yang keenam yaitu menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama atau konten footnote. Jenis catatan ini biasanya menggunakan kata-kata seperti lihat, bandingkan, dan uraikan lebih lanjut dapat dilihat dalam dan sebagainya. Yang C yaitu aturan penulisan catatan kaki atau footnote. Catatan kaki berada di bagian bawah halaman. Letaknya dipisahkan dengan garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan 4 spasi dari teks. Yang kedua yaitu catatan kaki menggunakan spasi 1. Yang ketiga itu catatan kaki diberi nomor. Yang keempat itu ditulis lebih dari satu baris. Baris kedua dan seterusnya dimulai seperti margin teks biasa atau tempat pada margin kiri. Yang keempat yaitu jarak antar nomor pada catatan kaki sama dengan jarak spasi teks. Yang kelima yaitu jarak baris terakhir setiap catatan kaki adalah 3 cm dari tepi bawah halaman. Yang keenam, catatan kaki yang terlalu panjang hingga menjangkau halaman selanjutnya tidak diperkenankan. Untuk menghindarinya, penulis bisa memotong isi tulisan daripada catatan kaki. Yang pertama yaitu definisi daftar pustaka. Definisi daftar pustaka sendiri adalah sumber yang digunakan untuk mengutip publikasi ilmiah. Sumber tersebut antara lain buku, majalah, artikel, dan berita. Daftar pustaka biasanya ditempatkan di bagian paling bawah halaman ketika semua artikel ilmiah disusun. Daftar pustaka berbeda dengan catatan kaki. Hal ini dikarenakan daftar pustaka disusun untuk memberikan informasi tentang sumber yang digunakan oleh penelitian. Juga aturan penulisan daftar pustaka dan catatan kaki berbeda satu sama lain, meskipun sama untuk mengutip sumber. Teknik penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan sumber seperti buku, internet, dan majalah. Ini merupakan contoh salah satu penulisan daftar pustaka. Yang kedua yaitu tujuan daftar pustaka. Ada tujuan yang pertama yaitu menghindari plagiarisme. Dengan menuliskan sumber referensi yang kita gunakan untuk menyusun karya ilmiah, berarti kita sudah menjelaskan bahwa memang pernyataan yang dituliskan berdasarkan dari sumber
sumber tertentu bukan hasil plagiasi. Yang kedua itu memperkuat tulisan. Dengan adanya daftar pustaka yang jelas, karya ilmiah yang telah tersusun juga akan makin kuat. Yang ketiga yaitu penghargaan bagi pengarang. Selain menghindari plagiarisme, penulisan daftar pustaka juga bertujuan untuk memberikan kredit khusus bagi pengarang buku, artikel, atau yang lainnya. Yang keempat itu membantu pembaca. Daftar pustaka juga akan membantu pembaca untuk mengetahui di mana asal suatu pernyataan dibuat. Yang kelima yaitu unsur dasar di dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah dengan memenuhi beberapa unsur yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. Dan selanjutnya itu nama pengarang. Nama pengarang dari buku atau sumber-sumber yang lainnya adalah unsur pertama yang harus dituliskan dalam daftar pustaka. Yang ketiga itu cara menulis daftar pustaka. Jika kita menggunakan skripsi sebagai bahan rujukan, kita bisa menuliskan daftar pustakanya dengan format nama belakang penulis, koma, nama depan penulis, titik, tanda tanda kutip, judul judul pustaka, jenis pustaka, koma, instansi penerbit, koma, tahun terbit. Begitulah format daripada penulisan daftar pustaka. Contohnya, Nanda, koma, Galang Kris, titik, tanda kutip strategi pemenangan Sigit Pujiono dalam pemilihan kepala desa Bukalan tahun 2018. Skripsi, koma, Universitas Jenderal Sudirman 2021. Demikian presentasi yang bisa saya tampilkan pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.